Waktu itu saya bilang akan listing di bulan Desember. Kalau book buildingnya itu akan terjadi di bulan ini, November. Tapi kalau book building yang di harga 1030, itu berarti Superbank IPO dengan valuasi yang sudah premium dengan PBV 3 kali. Kenapa exit Jumbo ini mengincar indeks global dan bukan uang retail biasa? RMS sudah masuk duluan ke MSCI, kemudian indeks gold dunia. Nah, tinggal bumi nih yang pelan-pelan pasti juga akan dikerjain. Setelah Bakri dan Salim, siapa konglomerat selanjutnya yang siap mengendalikan cycle di bursa? Saya cukup yakin akan ada saham yang inisialnya P untuk masuk di the next MSCI bulan Februari. Ada 2 P bahkan. Warning bagi trader retail, jangan sampai cuci piring. Bagaimana cara aman masuk saham IPO setelah listing? Tunggu dia kembali menjadi sideways dulu. Dan itu bisa hitungan hari teman-teman. Red issue tadi menarik jika memang tujuannya ya Jelas dan atau harganya samalah dengan harga owner tebus gitu. Jadi kan kita juga Siapkan uang dingin Anda. Peta cuan akhir tahun 2025 dan awal 2026 sudah di tangan. Tonton sekarang untuk menghindari jebakan valuasi. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, kembali lagi di acara Cuan Talks kita di hari ini. Hari ini kita undang Ko Adrian lagi ya dari VentureWise. Mungkin sebelumnya teman-teman udah lihat juga ya video kita di bulan Oktober bahwa Ko Adrian ini udah spill ya terkait dengan IPO Superbank. Nah, nanti kita juga akan bahas selain IPO Superbank ada beberapa bocoran untuk the next MSCI di bulan Februari. Nah, sebelum itu kita akan sapa dulu nih Ko Adrian ya sebagai founder dari VentureWise. Halo Ko Adrian. Halo Kak Rati, terima kasih sudah undang yang kedua kalinya dalam waktu dekat ini. Baik. Jadi kita sebenarnya ngundang Ko Adrian karena memang kita ada bocoran nih Ko ya dari misalnya yang udah ada di media gitu ya, bukannya di Cuan Talks kita kasih bocoran, tapi ada juga yang memang udah kejadian juga gitu kan ya bocoran-bocoran di Cuan Talks ini. Tapi tetap ya teman-teman disclaimer tadi sesuaikan sama apa resiko teman-teman. Nah tadi Ko Adrian sebelumnya di bulan Oktober udah mention bahwa Superbank ini akan IPO ya di bulan Desember. Nah kita lihat berbagai macam rumorsnya tuh udah keluar nih. Ada prospektusnya juga yang udah mulai keluar gitu kan ya. Yang sebenarnya di awalnya mention bahwa November tuh jadi book buildingnya si Superbank ini. Tanggapannya gimana nih Ko Adrian? Oke, jadi kalau teman-teman ajaib nonton di video sebelumnya yang di bulan Oktober awal, di situ rumor pada mengatakan Superbank akan IPO di bulan Oktober. Tapi saya dengan tegas menyatakan itu tidak akan terjadi di Oktober. Dan saya syukur ternyata bulan Oktober sudah lewat gitu ya. Jadi waktu itu saya bilang akan listing di bulan Desember. Dan ya benar, kalau book buildingnya itu akan terjadi di bulan ini, November. Jadi sebentar lagi sudah akan book building gitu. Sebelum lanjut, pause dulu, download ajaib buat perjalanan investasimu. Kalau untuk buildingnya tadi yang terlihat ya di IPO kita yang ada prospektusnya, apakah itu beneran terjadi di akhir November? Karena kan yang beredar tuh di pertengahan November. Iya, hopefully ya di bulan November. Jadi listingnya Desember, tapi book buildingnya di bulan November. Karena book building sendiri memakan waktu kurang lebih 2-3 minggu untuk mengumpulkan minat para investor kira-kira mau beli di harga berapa IPO Superbank ini, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang udah lihat ya, yang udah beredar IPO terkait dengan IPO Superbank kan sudah ada ya prospektusnya yang dimana untuk range harga 500 sampai dengan 1030 itu punya market cap dan juga punya dana yang beda-beda. Jadi kalau misalnya di market cap-nya di 500 ya harga IPO-nya nanti itu di sekitar 17 triliun rupiah, dan kalau misalnya di 1030 di 35,7 triliun rupiah. Kalau misalnya untuk total fund-nya ya di harga 500 itu di kisaran 2,6 triliun rupiah, dan untuk total dana IPO ya kalau misalnya harganya di 1030 itu di sebesar 5,36 triliun rupiah, yang dimana 5,36 triliun rupiah tuh jadi salah satu IPO yang terbesar dananya untuk di tahun ini. Itu kira-kira tanggapannya seperti apa sih kok? Apakah yang jadi benar-benar yang terbesar gitu? Oke, jadi kalau menanggapi memang tadi ada 2 rentang harga yang cukup lebar ya. 500 sampai 1030. Betul. Nah, kalau ditanya pilih mana?
harga 500 apa 1030, saya juga pastinya memilih yang harganya 500. Kenapa? Disitulah valuasi yang konservatif, memberikan rasa margin of safety-nya gede. Tapi kalau book build yang di harga 1030, itu berarti Superbank IPO dengan valuasi yang sudah premium dengan PBV 3 kali seperti yang Kak Rati sampaikan. Dan satu lagi, ingat teman-teman, kalau kita IPO di harga 500, ketika sudah melantai dia naik ke 1000, itu kita sudah beggar. Sudah profit multi beggar ya, 100%. Tapi kalau harganya starting di 1000, untuk kita mendapatkan profit 100%, itu harus naik harganya di atas 2000. Nah, jadi kalau seandainya harga IPO nanti 500, semoga 500 ya, dan naik ke 2000, itu kita sudah dapat profit kurang lebih 4 kali beggar atau 400%. Nah, jadi buat teman-teman ajaib juga tulis di kolom komentar, semoga di harga bawah, semoga di harga bawah. Siapa tahu pihak Superbank dan underwriter-nya mendengar video kali ini gitu. Baik, itu untuk harganya ya. Jadi kalau menurut Ko Adrian yang bisa dibilang masih make sense itu di range di level berapa nih? Apa di tengah-tengah dari 500 ke 1030? Tengah-tengah berarti jalan tengah ya. Iya. 750 itu Biar jalan win-win tengah gitu kan. Tapi kalau bisa di bawah ya pasti investor retail dan investor ajaib juga pastinya happy gitu, semakin di bawah harganya. Nah, kalau misalnya di bawah seperti itu, apakah memang ini menandakan euforianya tuh nggak besar atau seperti apa kok? Karena kan mungkin banyak yang ngebid di bawah gitu kan ya. Makanya di saat offering, di saat efektif tuh harganya dapatnya di bawah di 500. Oke, jadi bukan masalah tentang antusias atau kurang antusias, karena saya sangat yakin IPO yang listing di tahun ini dan mungkin tahun depan masih berlaku, itu hype-nya masih akan gila-gilaan. Kenapa? Karena kita tahu sendiri juga bursa cukup sangat ketat untuk melakukan screening IPO yang bisa melantai. Bayangkan saja di tahun ini hanya ada 20-an emiten yang listing. Memang nggak semuanya berhasil bagus ya, tapi dari 20-an ini yang fail harganya naik mungkin hanya 1-2 emiten. Tapi selebihnya sudah bagus-bagus. Dan perlu diketahui juga itu dari kurang lebih total sudah mungkin mendekati 100 yang ingin IPO di tahun ini. 100 emiten. Kalau di total ya, tapi yang hanya diberikan izin untuk melantai ya seperti sekarang ini baru 20-an gitu. Jadi kalau Superbank juga IPO, saya yakin ini juga menjadi bahan yang bagus, emiten yang bagus untuk bursa kita. Tapi ya valuasinya mbok, semoga bisa mendekati murah lah atau wajar seperti itu. Mau makin cuan, download aplikasi Ajaib dulu supaya langkah investasimu semakin terarah. Baik. Jadi itu untuk terkait dengan IPO Superbank. Nah, tadi terkait dengan valuasi, ya terkait dengan tadi harga juga. Kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan kepemilikan nih, karena kan bisa dibilang Superbank ini kan jadi salah satu saham yang masuk ke konglomerasi juga kan nantinya ya, karena kan di dalamnya itu ada grup MTech ya, melalui PT MTech Media Visitama ya teman-teman, yang punya sekitar 31% untuk holding di Superbank ini. Nah, ini per laporan keuangan di September 2025. Nah, ini tanggapannya seperti apa sih kok saham-saham yang IPO dan punya konglomerasi tertentu, punya konglo tertentu? Tentu semakin positif ya, apalagi selain MTech, Superbank ini di backup oleh Grab, OVO, dan Singtel yang dari Singapura. Jadi ini yang backup bukan hanya satu entitas saja, tapi ada kurang lebih 4 entitas besar yang membackup Superbank ini gitu. Baik, ini berkaca ya dari IPO beberapa startup sebelumnya ya, yang memang isinya tuh investor global juga ya. Kalau kita lihat dari Superbank, ini dia ada Kakao Bank juga ya teman-teman, terus ada Singtel juga. Dan apakah ini jadi exit liquidity pertanyaannya? Karena sebelumnya investor-investor yang sebelumnya gitu ya, misalnya dari Singtel gitu ya, ya kita lihat yang sebelumnya di Goto gitu kan, misalnya ada investor asing yang invest dari mulai ya bisa bilang venture capital atau private equity kan pengen exit di IPO. Apakah untuk yang Superbank ini pengendalinya ini bukan pengendali juga sih, jatuhnya pemegang sahamnya itu mau exit di saat IPO? Oke, kalau saya merasa ini IPO yang jumbo,
maka kecil kemungkinan dia exitnya kepada retail. Karena IPO-nya jumbo, market cap-nya jumbo. Kalau market cap-nya jumbo puluhan triliun, kemudian IPO-nya sudah triliun juga, lebih besar kemungkinannya adalah ingin tembus di indeks-indeks tertentu gitu, ketimbang retail. Karena kalau retail sendiri kita tahu kemampuan beli retail juga nggak sebesar itu gitu. Jadi exit liquidity saya tidak merasa kepada retail, tapi mungkin akan coba ditebus ke indeks-indeks global. Contohnya kayak GoTo juga tembus ke indeks global kan, sempat ke MSCI juga kan GoTo, seperti itu. Oke, jadi untuk di awal kita belum bisa memastikan ya apakah ini exit liquidity di IPO atau bukan ya, Ko Adrian ya? Kalau saya melihatnya lebih tidak exit liquidity kepada retail. Kalau saya ya, karena melihat market cap-nya sudah tadi 30-50 T yang disampaikan Karati. Kemudian juga IPO jumbonya juga kurang lebih 2-5 T ya. Seperti itu. Baik, itu untuk terkait dengan pemegang sahamnya ya, Ko Adrian ya. Sekarang kita ngomongin terkait dengan iklim nih, iklim suku bunga saat ini gitu kan, yang berpengaruh juga nih sama-sama bank digital gitu kan. Karena kan suku bunga kita memang sih udah turun 125 basis point kan dari awal tahun. Dan kalau bisa dibilang udah lebih dovish lah ya Bank Indonesia untuk ningkatin daya beli. Nah kira-kira ini juga momentum yang tepat nggak sih buat digital bank untuk IPO di tahun ini? Atau di tahun depan masih ada potensi penurunan suku bunga yang lebih masif lagi gitu? Di tahun ini saya rasa sudah cukup tepat. Karena memang BI sudah menurunkan 2 atau 3 kali ya BI rate-nya menjadi 4,5%. Saya rasa dengan likuiditas yang melimpah, ini juga momentum yang tepat bagi bukan hanya Superbank, tapi juga bagi siapapun emitennya yang ingin melantai di pasar modal. Karena kita tahu sendiri banyak sekali yang semua orang ingin invest saham, ingin trading saham, dan itu juga bukan hanya pemain besar, tapi sudah menyasar ke emak-emak, ke anak-anak muda. Jadi saya rasa ini momentum yang tepat bagi perusahaan-perusahaan bagus bersiaplah untuk IPO di tahun ini maupun di tahun mendatang. Karena era suku bunga menjadi lebih murah gitu. Baik, itu terkait dengan iklim makro juga ya Pak Adrian ya. Karena kan biasanya market juga merespon terkait dengan kondisi makro juga untuk beli saham-saham IPO. Ya, karena kalau suku bunganya murah, ngapain kita deposito atau tabung? Karena kan bunga kita juga akan berkurang. Makanya daripada itu kita invest di aset-aset yang memberikan return bisa lebih tinggi, contohnya saham dan sejenisnya, seperti itu. Ngomong-ngomongnya terkait dengan deposito ya, karena kita ngomong lagi ke Superbank ini ya, karena kalau kita lihat Superbank punya deposito rate yang lumayan besar gitu ya. Bunganya ya. Iya betul, di sekitar 6,5 gitu ya, sampai di kisaran 7%-an. Nah ini juga yang kalau teman-teman lihat ya di laporan keuangan Superbank di 9 month 2025 itu ada lonjakan dari mereka punya interest expense-nya gitu, walaupun tadi penyaluran kreditnya juga tumbuh gitu. Nah sekarang kita ngomongin terkait dengan kinerja keuangan Superbank yang dimana udah berbalik dari rugi bersih di tahun lalu ya, sekarang di kinerja 9 bulannya tuh udah mulai positif. Apakah ini juga jadi istilahnya pertanda lah IPO-nya tuh di tahun ini gitu ya, mumpung ada kinerja keuangan yang ada turnaround gitu dari story kinerja keuangannya. Oke, saya merasa karena saya juga di VentureWise kita sebagai private investment dan konsultan, salah satunya konsultan IPO. Jadi kita mengerti bagaimana proses IPO itu berjalan. Kalau suatu emiten ingin, kita mau maju IPO, itu gak segampang seperti yang dikira oleh orang-orang. Persiapannya bisa 1-2 tahun untuk merapikan dari aspek administrasi keuangan dan juga legalitas. Jadi kalau memang misalnya Superbank akan book building di bulan November dan listing di bulan Desember, itu artinya mereka sudah mempersiapkan 1-2 tahun sebelumnya gitu. Yang mana mereka sudah memperkirakan, proyeksi 2 tahun lagi itu laporan keuangan kita akan menjadi positif. Jadi sekalian aja kita mulai persiapan dari 2 tahun lalu proses IPO-nya. Kebetulan memang proyeksinya berjalan match. Sehingga pas momentumnya akan segera IPO, diiringi dengan laporan keuangannya sudah menghasilkan profit. Seperti itu. Baik, jadi prosesnya panjang ya. Panjang gitu. Mungkin retail merasa, ayo nih kapan IPO, Sabar.
proses IPO bisa 1-2 tahun sendiri teman-teman. Itu pun nggak semuanya di approve ya sama bursa gitu kan ya. Bener, gitu. Jadi ada nggak sih pengalaman kok waktu ngurusin IPO tuh udah capek-capek gitu ya, semuanya udah ngikutin apa sih polisinya misalnya dari bursa, terus tiba-tiba nggak goal gitu sampai ke book building. Pastilah, pasti ada. Hanya karena misalnya kita kekurangan dokumen satu hal, itu juga tetap bisa menjadikan alasan untuk belum diberikan izin. Pasti ada. Berarti bursa udah ketat banget ya Iya, sekarang ketat ya? banget. Makanya tadi yang saya sampaikan, kita harus berterima kasih kepada bursa yang sudah melahirkan IPO yang bagus. Jadi kita memang ada 1-2 yang yang setelah listing tiba-tiba harganya langsung anjlok atau bisnisnya yang kurang bagus tapi masih bisa melantai. Tapi itu hanya 1-2 dari total 20-an yang sudah melantai gitu. Bikin konten dari podcast Ajaib bisa dapat cuan. Yap, ini waktunya kamu ikut Cuan Talks Clippers Challenge. Caranya gampang banget. 1, ambil cuplikan dari podcast Cuan Talks di YouTube Ajaib Investasi. 2, edit jadi versi kamu sendiri, boleh kasih teks, subtitle, atau efek keren. 3, upload ke TikTok, Reels, atau Shorts pakai hashtag Cuan Talks Ajaib. Views kamu sama dengan cuan kamu, dapetin reward sampai Rp300.000 per video. Upload videomu mulai 3 November sampai 7 Desember 2025. Yuk, ikutan sekarang! Nah, untuk Superbank lagi nih kok, kita balik lagi ke Superbank ya. Karena yang deket-deket ini kan memang yang lagi rame tuh ya itu kan Superbank. Ya. Nah, kalau untuk ngomongin terkait underwriter-nya nih, kan kita lihat udah ada spill-nya juga kan ya, ada 4 underwriter di IPO-nya Superbank. Nah, seberapa meters menurut Ko Andrian ya underwriter itu untuk melihat IPO ini tuh oversubscribe berapa kali atau IPO ini bisa arah berapa kali, itu seperti apa? Ya, penting karena juga di video sebelumnya ditanyakan bagaimana matriks untuk melihat menganalisa IPO. Salah satu matriksnya adalah melihat dengan kualitas underwriter. Kebetulan di Superbank ini ada 4 underwriter. Ada CC, Mandiri Sekuritas, kemudian ada CLSA, Sekuritas, dan yang ketiga ada Trimegah, dan yang keempat ada Sukor Sekuritas. Nah, ini kombinasi yang cukup bagus ya. Karena kita lihat LG, Trimegah, kemudian CLSA Sekuritas itu kalau membawa IPO track record-nya selalu bagus. Satu lagi ada CC, Mandiri Sekuritas. Mungkin teman-teman retail mungkin kurang begitu menyukai. Mungkin ya, bukan kata saya ya, tapi mungkin kata teman-teman ya. Karena teman-teman pasti melihat track record sebelumnya IPO yang dibawa CC. Bener apa bener gitu. Tapi itu bukan jadi masalah besar karena kita lihat bahwa ada underwriter lainnya yang bagus-bagus gitu. Seperti itu sih. Baik, itu dari POV Ko Adrian ya terkait dengan underwriter. Nah, dari yang disebutkan tadi kita udah bahas beberapa kriteria gitu ya Ko Adrian ya. Ada yang kelewat nggak sih dari misal tadi kita udah bahas kinerja keuangan yang udah mulai positif kan, di laba bersihnya udah naik, udah ada turnaround lah ya teman-teman dari net loss tahun lalu. Di tahun ini tuh ada laba bersih ya 6 miliar rupiah untuk di 9 month. Kemudian tadi kita udah bahas juga fundnya berapa, total dananya berapa. Terus kita udah bahas juga yang punya tuh siapa aja tadi kan ya. Ada Singtel, ada Kakao Bank, ada Mtek juga tadi ya. Terus selain yang tadi udah di-spill, ada gak yang terlewat menurut Ko Adrian? Yang terlewat mungkin kode emitennya apa nih Kak Rati? Coba Kak Rati. Betul ya, kode emitennya. Apa nih, coba Kak Rati bisa kasih saran atau bisa tebak? Mungkin teman-teman investor ajaib yang bisa kasih saran ya. Kira-kira kode emitennya apa nih yang cocok buat Superbank nanti gitu. Dari Kak Rati dulu deh, apa coba jawab. Dengan nama perusahaannya PT Superbank Indonesia. Nah, dari nama itu yang cocok tikernya apa Kak Rati? Ayo, saya balik ke hostnya bertanya. Udah ada sih, cuman udah ada yang listing juga di bursa. Mirip ya kode emitennya. Apa? Dari Kak Rati apa? SUPR harusnya, cuman udah ada yang listing di bursa ya. SUPR sudah ada? Sudah ada. Berarti yang belum ada aja. Yang belum ada tuh apa? Kalau menurut Ko Adrian? Kalau aku tadi udah SUPR, tapi udah ada tuh yang udah listing. SUPR kita cari yang mirip-mirip. Kalau saya SUPA deh. Supa, kan belum ada tuh Supa gitu.
SUPB. Biasa tapi B depannya. Oh, Kan banking kan. oh iya. Gak Iya, apa-apa, biasanya saya B. tetap SUPA, Karate SUPB. SUPB. Nanti kita lihat ya. Walaupun biasanya kalau banking depannya B ya teman-teman ya. Iya. Jadi jarang ada yang banking tiba-tiba depannya S gitu kan. Oke. Nah, selain tadi kita callback gitu ya, pernyataan dari Ko Adrian terkait dengan IPO Superbank. Nah, kita juga mau callback lagi ya, pernyataan Ko Adrian untuk kemarin untuk MSCI kan nyatanya BRMS ya yang udah goal di MSCI di bulan November. Kira-kira tanggapannya seperti apa sih untuk BRMS? Biasanya masih ada potensial upside nggak sih kok? Karena kan BRMS ini ya karena ya bisa jadi karena memang didukung sama harga emas yang misalnya all time high terus walaupun sekarang koreksi ya tapi masih di atas 4.000. Ini tanggapannya seperti apa? Oke, jadi kalau teman-teman ajaib yang nonton video saya di bulan Oktober kemarin, dengan lantang saya menyatakan BRMS pasti masuk MSCI di edisi November. Dan terbukti masuk ya. Lalu bagaimana selanjutnya ke depan? BRMS dengan adanya indeks MSCI, sebelum MSCI dia sudah indeks emas sendiri ya, Betul. Gold ETF itu. Nah, saya yakin dengan adanya dua indeks besar yang masuk ke BRMS, ini tentu menjadi tulang punggung yang besar juga bagi emiten untuk membawa nama baik BRMS di kancah dunia. Dengan cara apa? Dengan cara mereka pasti akan melakukan ekspansi secara anorganik. Yaitu mereka akan akuisisi tambang-tambang yang berpotensi untuk meningkatkan added value dari aspek fundamental sehingga profitabilitasnya juga akan semakin naik. Jadi saya yakin ke depan memang secara harga mungkin tidak akan terbang tinggi lagi ya. Upside-nya mungkin sudah terbatas, tapi ekspansinya akan menjadi-jadi, akan semakin gila gitu. Itu menurut saya. Baik, jadi itu untuk BRMS ya. Iya. Jadi masih ada potensial upside gitu ya. Kok Memang Adrian ya? tipis potensial upside-nya, tapi potensial akuisisinya yang gede. Akuisisi tambang A, tambang B, tambang C yang bisa memberikan added value bagi si BRMS itu. Itu namanya unorganic acquisition gitu. Corporate action yang unorganic. Baik. Nah, tapi yang ramai akhir-akhir ini kan yang lagi aktif akuisisi itu saudaranya nih, Bumi. Sama Betul. kakak adik kan, sama-sama Betul. Bumi BRMS karena juga pemiliknya juga sama. Ada Bakri, ada Salim. Samalah gitu. Ya. Gimana tentang Bumi? Kalau Bumi, kalau menurut Ko Adrian kayak gimana nih? Karena kan Bumi itu kan ya kita lihat yang akhir-akhir ini yang lagi perform kan. Ya. Harga sahamnya. Oke. Terus baru akuisisi juga kan kemarin tambang emas dan juga tambang tembaga. Itu kira-kira potensial upside-nya banyakan Bumi atau BRMS? Karena BRMS kan udah di atas nih kok, udah 1.000 kan, 1.000 sekarang memang di 900, tapi ya kemarin sempat ke 1.000. Kira-kira tanggapannya seperti apa? Kalau teman-teman callback masih ingat statement saya pun masih ingat ya, karena saya bilang Bumi BRMS itu mulai aktif atau mulai menarik ketika Pak Salim masuk. Ketika Pak Antoni Salim ikutan akuisisi Bumi dan BRMS. Baru dari situ bisa kita lihat pergerakan harga sahamnya tiba-tiba volumenya kencang, harga sahamnya pelan-pelan mulai naik dari 100 perak. Nah, sama. Buat apa Pak Antoni Salim? Pasti Pak Antoni Salim masuk, beliau melihat potensi yang sangat besar di Bumi dan BRMS itu sendiri. Entah itu bisnis secara tambang maupun secara sahamnya bisa diolah. Dan terbukti BRMS sudah masuk duluan ke MSCI, kemudian indeks gold dunia. Nah, tinggal Bumi nih yang pelan-pelan pasti juga akan dikerjain dari aspek fundamentalnya maupun dari aspek sahamnya. Seperti itu. Baik, jadi ada berarti bisa dikatakan tuh rata-rata saham-saham Indo sekarang ngincarnya exitnya ke investor global gitu ya, Ko Adrian ya. Padahal kan MSCI misalnya lihat saya MSCI kan ya paling dapatnya 1% doang kan untuk Indonesia. Maksudnya Indonesia dapat dana dari total AUM-nya MSCI itu sekitar 1%-an doang. Untuk yang di emerging market lagi kan itu kira-kira besar banget gak sih dana 1% itu? 1% itu setara kurang lebih 26 triliun rupiah. 20 sampai 30 triliun rupiah. Nah, itu sebenarnya masih bisa naik lagi porsi MSCI untuk Indonesia. Karena kan zaman dulu sekitar
zamannya Pak SBY menjadi presiden kan sekitar 2,5%. Pembawakannya. Fund-nya dari MSCI ke Indonesia. Nah, ini bisa naik lagi kalau memang pertumbuhan ekonomi kita juga naik. Kalau daya beli kita semakin tinggi, growth ekonomi kita juga semakin tinggi, bisa konsisten 5% atau bahkan seperti yang Pak Presiden canangkan 8%, itu saya yakin pasti MSCI juga akan memberikan bobot lebih tinggi lagi untuk menanamkan modalnya di Indonesia gitu. Baik. Itu kan udah lewat ya, yang Ya. November rebalancing ya. Sekarang kita melihatnya yang ke depan, karena kan Ya. pasti kan yang nantinya di Februari itu akan masuk gitu kan, ya itu kan pasti jalannya baru-baru sekarang gitu ya Kak Adrian. Oke. Jadi masih bisa nambah muatan gitu kan ya. Nah kalau Kak Adrian sendiri untuk MSCI di bulan November ya, yang announcementnya tuh nanti di tanggal di bulan Februari, yang nanti announcementnya di tanggal 10 Februari dan efektif di tanggal 2 Maret tuh kira-kira apa sih sahamnya bisa disebutkan? Waduh, ini mau diajak Depannya betting aja lagi deh, nih. depannya. Ini saya mau diajak betting lagi nih. Kemarin saya betting sama host sebelumnya, ini saya betting sama Karate. Oke. Padahal masih jauh ya, kurang lebih masih ada 3 bulan lagi dari sekarang. Tapi memang kita bisa melihat dari aspek perhitungannya, karena memang untuk masuk MSCI itu kan banyak sekali metodologinya. Mulai dari free float market cap, kemudian dari total market cap itu sendiri, lalu juga dari free float persentasenya, berapa persen kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian ada juga ATVR-nya, average daily trading volume-nya, berapa median rata-rata nilai transaksi hariannya. Itu semua ada indikatornya. Jadi kalau teman-teman yang mengerti dan juga bisa memahami, saya juga yakin teman-teman juga bisa hitung kira-kira saham apa aja yang masuk di next MSCI. Tapi kalau saya boleh diberikan kesempatan untuk betting, bukan betting lah ya, untuk apa bahasanya, untuk memberikan spill ya. Spill. Jangan Prediksi, betting lah, jangan betting lah ya. proyeksi. Proyeksi ya, saya cukup yakin akan ada saham yang inisial P untuk masuk di the next MSCI bulan Februari. Baik, jadi kalau untuk perhitungan metode tadi dari free float adjusted market cap misalnya, terus tadi dari volume transactionnya juga, itu kira-kira yang bisa dibilang yang paling akurat gitu ya. Bukan dibilang paling akurat sih, yang kira-kira probability-nya cukup besar, itu perhitungan yang mana nih kok? Untuk saham apa gitu? Untuk saham yang depannya P tadi, karena sudah mendekati dari semua aspek metodologi keempat tadi, ke semua matriks-matriksnya. Memang ada saham-saham yang tadi yang saya spill P itu sudah mendekati masuk MSCI untuk bulan Februari gitu. Ada 2 P bahkan, bukan hanya 1 P teman-teman, ada 2 P. Apa P-nya? Saya yakin teman-teman aja jauh-jauh lebih pintar. Silakan komentar di kolom komentar lagi. Gitu. Baik, tadi terkait dengan MSCI, karena kan ya sebelumnya Ko Adrian datang ke sini kan juga ngomongin terkait dengan MSCI MSCI tapi di November. Nah, Oh iya, sekarang kita November. ngomongin yang di Februari gitu kan. Nah, kemudian tadi sebenarnya menarik ya bahwa saham itu ada cycle-nya sendiri gitu kan. Jadi Iya. setiap saham itu punya rentan waktu untuk naik dan juga turun. Betul. Kalau menurut Ko Adrian sendiri sampai di akhir tahun ini kira-kira grup mana sih yang masih menarik gitu untuk jadi watchlist? Ya, bukan, ternyata setelah saya mendalami market sekian lama, bukan hanya sektor saham yang ada cycle-nya. Konglo pun juga ada cycle-nya, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan. Konglo, saham-saham Konglo yang naik itu selalu giliran gantiannya. Misalnya Pak PP, ya Pak PP, semua saham Pak PP terbang di bersamaan, di minggu yang bersamaan. Nextnya baru-baru ini yaitu saham-sahamnya Bakri kan, manggung, Bumi, BRMS di minggu yang sama juga. Jadi mereka ganti-gantian gitu. Sempat sebelum-sebelumnya lagi ada MTech ya, grupnya MTech juga panggung duluan. Nah, saya merasa saya juga memahami kenapa mereka ganti-gantian ya. Saya yakin lah kalau siapa sahabat kita itu yang menentukan siapa kita kan. 5 teman terbaik kita, 5 teman terdekat kita itu siapa menentukan jati diri kita. Nah, saya yakin juga sama. Konglo ini pasti satu grup. Entah itu grup kongko, grup main, grup curhat. Pasti pembahasan nggak jauh-jauh juga dari saham gitu loh. Nah, saya juga yakin pasti juga kalau grup-grup Konglo ini berkumpul, mungkin mereka ada janjian, kita ganti-gantian ya, biar nggak berbagi panggung gitu loh.
Nah, Konglo Pak PP dulu, lalu ada Konglo Salim dan Bakri, dan nextnya mungkin ada Konglo lagi yang akan coba untuk berbagi panggung lagi gitu. Dan saya melihatnya ada Konglo ya, ada Pak Happy Hapsoro dan juga ada Pak Hermanto ya, yang juga mulai aktif di saham sekarang ini gitu. Nah, untuk yang Pak Hermanto ya, Hermanto Tanoko ya, karena Ya. biasanya kan kita ngomongin ya Pak PP gitu ya, Pak Bakri ini udah pada tenar semua gitu kan ya. Pak, walaupun Pak Hermanto Tanoko juga tenar juga, kalau lo tenar gitu kan, tapi sahamnya baru naik akhir-akhir ini ya. Iya. Nah, itu kira-kira seperti apa sih prospeknya, dan mungkin teman-teman yang belum tahu juga grup ini tuh sahamnya apa aja bisa di-spill nih Ko Adrian. Tapi tetap disclaimer ya teman-teman, ini kita hanya mengedukasi ya. Jadi sesuaikan sama profil resiko dan teman-teman, profil resiko teman-teman, dan juga sesuaikan sama jangka waktu investasinya. Oke, jangan dibeli ya, jangan dibeli gitu. Jadi ini hanya pembelajaran buat kita semua. Saya juga masih belajar. Kalau tadi saya bilang Happy Hapsoro, tentu baru-baru ini kan beliau sangat aktif akuisisi ya. Khususnya akuisisi saham yang sudah ada listing di Bursa Efek. Nah, itu mungkin mereka atau beliau akan mengubah menjadi bisnis yang berbeda gitu. Contohnya ada baru-baru ini beliau akuisisi uang, lalu juga ada akuisisi Bufa, kemudian ya dengan berbagai corporate action lainnya ya, ada red issue segala macam. Nah, ini juga sama, saya melihat tiba-tiba Pak Hermanto itu kan sudah memiliki 9 emiten kalau saya nggak salah ya. Kurang lebih ada 9 emiten yang melantai di bursa. Nah, tiba-tiba beliau juga akhir-akhir ini aktif melakukan corporate action. Mau red issue, mau stock split. Nah, dan harganya juga tiba-tiba mulai naik yang biasanya sideways saja gitu. Jadi kalau teman-teman lihat apa saham-saham Pak Hermanto yang sedang beliau lakukan corporate action, entah itu red issue, stock split, coba teman-teman lihat, pasti harganya lagi naik-naiknya atau mulai naik-naiknya seperti itu. Nah, contohnya apa nih Ko? Nah, ya itu satu di antara 9 ini. Jadi kita harus nyari ya. Ya, cari apa itu. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya corporate action yang paling ditunggu-tunggu selain IPO itu apa kira-kira? Corporate action ya. Kalau saya sendiri Sukanya apa? sukanya tentu backdoor listing. Karena kan saya juga satu grup dengan Ko Andri Hakim, Ko Douglas Go di Stockwise ya. Jadi kita juga memang suka yang backdoor listing, tapi backdoor listing yang beneran ya. Yang ownernya jelas dan juga ownernya juga harus Konglo gitu. Sekarang karena backdoor juga banyak yang abal-abal. Tiba-tiba kita gak pernah dengar nama perusahaannya, loh kok memberikan statement mau backdoor gitu loh. Pemiliknya gak jelas gitu. Itu satu, backdoor listing. Yang kedua juga kita suka yang ada agenda misalnya red issue, apalagi kalau red issue-nya jumbo. Yang ketiga stock split. Nah, itu juga yang saya sukai gitu. Baik, itu terkait dengan aksi korporasi yang memang Kak Adrian tuh suka gitu kan Iya, ya. iya. Kemudian kalau misalnya tadi menarik ya red issue, karena ada juga orang yang mungkin ada investor juga yang berpikir kalau red issue kan berarti terbitin saham baru, otomatis kan outstanding shares-nya makin banyak gitu kan. Jadi kalau outstanding shares-nya makin banyak tuh harga atau valuasinya tuh jadi semakin mahal gitu kan, karena price to earning ratio-nya makin tinggi misalnya, karena outstanding shares-nya tadi makin banyak dengan harga di situ gitu kan. Dia harga di saat itu. Nah, kira-kira apa sih yang membuat red issue tuh menarik, dan kira-kira red issue apa sih yang bisa, maksudnya karakteristik red issue apa yang bisa dibilang menarik? Misalnya tujuannya untuk apa atau seperti apa? Saya langsung kasih case nyata aja ya. Contoh red issue jumbo yang sedang dilakukan oleh Pani. Nah, ini juga bukan ajakan membeli ya. Pani red issue 16T. Tujuan red issue dia apa? Untuk membeli saham CBDK yang dimiliki oleh induknya, oleh MAP. Di harga berapa? CBDK di harga 6.450. Artinya apa? Artinya si Pani ini melakukan red issue untuk membeli CBDK di harga 6.450 agar kepemilikannya di CBDK semakin membesar supaya bisa dikonsolidasi laporan keuangannya gitu. Dan cara bayang kita gini, red issue 16T itu ada statement loh bahwa standby buyer itu semuanya siap
diserap oleh si emiten sendiri. Jadi kalau teman-teman nggak serap, itu nggak masalah. Pasti akan ada yang serap. Ada standby buyer-nya, yaitu si Pani itu sendiri. Si yang punya Pani, yaitu Pak Aguan dan Pak Salim ya, 2 konglo juga. Nah, kita lihat lagi. Oh, penggunanya untuk akuisisi CBDK di harga saham 6.450. Nah, sekarang aja CBDK juga harganya segitu. 6.300 kan. 6.300. Ya udah, beli aja. Kalau saya juga ikutan beli di CBDK-nya. Karena saya beranggapan owner aja membeli CBDK di harga 6.450 sebanyak 16T. Nah, saya kan berapa sih duitnya ya? So, saya beli juga CBDK supaya harganya sama seperti harga owner. Itu cara pandang saya seperti itu. Contohnya saja. Baik, jadi right issue tadi menarik jika memang tujuannya ya Jelas dan harganya Betul. juga di atas premium gitu misalnya. Atau harganya samalah dengan harga owner tebus gitu. Jadi kan kita juga punya pride tersendiri ya. Apalagi kalau teman-teman bisa dapat harga di bawah 6.450, berarti kan teman-teman bisa sedikit bangga ya. Oh, harga saya sedikit lebih bagus ketimbang harga owner tebus gitu. Baik, itu terkait dengan aksi korporasi yang nggak kalah heboh ya selain IPO gitu kan. Karena orang yang paling heboh tuh mikirnya IPO gitu ya. Karena memang IPO paling gampang, returnnya paling besar, paling gampang cari cuannya sih. Iya betul. Sudah pasti dijamin multi bagger. Baik, itu untuk terkait dengan aksi korporasi dan juga MSCI. Baik, jadi tadi kita udah bahas Superbank. Pasti kalau bahas Superbank kita juga melihat ya saham-saham yang terafiliasi sama Superbank, yaitu adalah grup MTech. Ya, dimana ada SMA, ada MTech gitu ya. Ada Bukalapak. Nah, ini kan sebelumnya e-commerce ya Bukalapak, dan IPO-nya juga baru-baru ini. Ya, kalau di atas 2020 baru lah ya kok ya waktu ada IPO. Dananya 21 triliun ya untuk IPO-nya, dan jadi salah satu yang terbesar juga IPO di bursa. Dan yang terbesar sih kalau bisa dibilang, bukan salah satu lagi. Nah, kira-kira apakah akan sama seperti Bukalapak nanti hari kedua gitu, udah nggak Superbank ya. ARA lagi gitu misalnya? Iya, Superbank ya. Oke, kalau kita lihat di harga berapa dulu Superbank IPO-nya. Makanya tadi saya berharap rentang harganya cukup jauh tadi ya, 500 sampai 1030 kalau yang di berita-berita. Nah, saya berharap semoga harganya tidak langsung di 1030. Tapi ya 500 misalnya, atau 600 atau 750 lah, seperti yang Karati bilang, jalan tengah gitu. Karena kalau harganya semakin murah, itu juga saya yakin untuk memberikan return yang lebih besar atau 2 kali arah itu bisa. Tapi kalau harganya sudah mentok di 1030, itu kan artinya valuasinya sudah di harga premium kan. Valuasinya sudah PBV 3 sekian kali. Kemudian market cap-nya sudah sekitar 40 sampai 50 T gitu. Dan itu akan menjadi cukup berat kalau memang IPO-nya sudah langsung di set di valuasi yang paling premium. Tapi kalau di set di valuasi yang masih memberikan margin of safety under value, itu saya yakin bisa melewati seperti kinerjanya Bukalapak yang hanya 2 kali. Saya yakin bisa melewati itu. Lebih baik daripada itu. Baik, jadi ada tergantung harga IPO nanti Iya, ya kok ya. Betul. Nah, sekarang buat teman-teman investor yang misalnya mau tambah muatan di saham-saham IPO gitu ya. Ini juga sebenarnya pertanyaan juga ya dari beberapa investor yang ingin misalnya dari IPO nggak kebagian banyak gitu kan, karena IPO paling dapat 1 lot 2 lot gitu kan, dan mau nambah di saat kebuka tuh arahnya gitu kan ya. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilihat gitu ya dari saham-saham seperti ini, yang dimana kita nggak kebagian cuci piringnya aja, karena kadang mau beli di bawah gitu ya, di ARB, besoknya ARB kunci ARB, tadinya kunci arah sekarang kunci ARB. Nah, kira-kira seperti apa? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi tips untuk membeli saham IPO setelah listing, yaitu biarkan arahnya terbuka dulu, biarkan arahnya kebongkar dulu, dan kita harus menunggu momen. Biarkan dia sideways. Jadi kalau arah kebuka, itu kan hanya ada 2 kemungkinan. Dia langsung ARB atau dia sideways. Nah, biasanya saya lebih memilih tunggu dia kembali menjadi sideways dulu. Dan itu bisa hitungan hari, teman-teman. Bisa 1, 2, 3 hari sideways, dan itu dibuktikan oleh candlestick
oh iya ini tiba-tiba ada doji nih. Nah barulah kita berani masuk. Contoh yang baru-baru ini terjadi adalah emas ya. Emas kan waktu itu hari pertama arah, hari kedua sempat arah tapi arahnya kebongkar kan. Nah itu saya TP, take profit, dan saya gak langsung buru-buru masuk ketika arahnya kebongkar. Terbukti hari itu dia langsung ARB. Terjun dan ARB loh. Tapi keesokan harinya itu dia sudah langsung sideways teman-teman. Sehingga di closing itu membentuk candle doji. Dan sebelum closing saya udah tembak. Karena saya yakin wah ini bagus nih. Kok tiba-tiba yang hari ketiga itu dia ARB-nya bangkit. Kemudian bangkitnya itu menjadi stabil ya. Menjadi sideways. Nah ketika menjadi sideways itulah saya tembak cukup banyak di closing. Keesokannya bener. Emas hijau gitu. Baik, jadi biarkanlah arahnya kebuka dulu ya kuncinya ya. Arahnya kebuka dulu, biarkan nanti beratraksi sendiri dan ketika sudah sideways, sudah tenang lah, ibaratnya sudah tenang. Sama seperti kita kalau kita mau melaut kan. Kalau ombaknya lagi kencang, ya kita nanti dulu. Tapi ombaknya sudah sideways, sudah tenang, nah baru kita melaut gitu. Baik, jadi kalau misalnya tadi kalau Adrian kan di saat sideways ya. Terus gimana kalau misalnya teman-teman yang udah mikirnya wah yang lagi saham itu lagi ARB. Jadi biasa kan kalau kita lihat kan abis ARA gitu kan. Terus besoknya kalau di saham emas ini kan hari keduanya dia nggak ARA ya. Bahkan tuh closingnya tuh di 1%. Nah terus abis itu besoknya tuh sempat turun tuh ya. Sempat turun sekitar 9%. Nah kira-kira ini kita bisa entry gak sih di saat merah, bukan di saat udah sideways dulu nih? Oh itu bisa, tapi itu harus teman-teman pantau di depan PC. Harus pantau di depan PC, karena kalau kita menggunakan komputer atau laptop, kita akan tahu detik by detiknya itu, oh ketika lagi merah, tapi kok ada yang nahanin terus. Seperti mau ARB tapi tidak bisa ARB. Karena selalu ada yang nahanin. Nah di situ boleh masuk. Saya juga, karena kan saya juga full time investor ya, saya bisa pantau di depan komputer setiap hari. Itu juga ketika hal itu terjadi, saya juga masuk gitu loh. Mungkin titip sendal gitu. Baru nanti tiba-tiba benar-benar breakout nih. Baru saya juga tambah muatan lagi seperti itu. Baik, jadi bisa aja beli benar-benar buy on weakness gitu ya di bottom, asalkan kita harus mantengin marketnya gitu. Ya, kita harus lihat running trade-nya dan kita juga harus perhatikan. Oh, ternyata ketika diguyur ada yang lawan. Ketika diguyur ada yang lawan terus. Lawan supaya tidak terjadi ARB. Nah, disitulah baru kita boleh ikutan juga gitu. Kuncinya di volume. Di volume sama ya di volume ya, di value volume. transaksi Ya, gitu ya. Gitu. Berarti kita bisa lihat kalau misalnya volumenya atau value transaksinya besar atau kecil sih yang kita bisa lihat bahwa ARB-nya masih masuk akal nih. Kalau misalnya volumenya tuh besar atau kecil? Volume di saat ARB gitu ya? Tentu besar kan pasti ketika saham itu ARB tentu kan tiba-tiba drop. Dan kalau misalnya ARB-nya nyender, berarti kan ARB-nya overnya tebal. Banyak ya. Nah tiba-tiba ada yang lawan, itu kan terjadi volume match. Artinya volumenya membesar kan, harga rebound. Nah itu yang saya terjadi. Atau kalau teman-teman mau lebih aman lagi, ya tunggu ini tadi yang saya bilang, tunggu sideways aja dulu gitu ya. Kalau teman-teman yang nggak bisa pantau di depan komputer. Sebelum lanjut, tap link di deskripsi. Baik, itu terkait dengan tips and trick ya buat tambah muatan saham di saham IPO gitu ya. Karena banyak teman-teman investor yang nggak kebagian banyak nih kok. Jadi pengennya cuannya makin double-double gitu kan, karena sekarang udah bisa beli di pasar sekunder gitu kan. Ya, karena memang di tahun ini banyak sekali saham-saham IPO yang memberikan return multi-bagger, Kak. Oh, betul. Seperti koin. Iya, 100%, 200% di saham IPO kelihatan gampang sekali dan itu memang terjadi gitu loh. Baik, karena kan udah difilter juga kan dari bursa ya. Kalau balik lagi tadi ya pertanyaan perbincangan kita di awal gitu. Nah, kok Adrian tadi udah bahas banyak ya terkait dengan IPO, tips and trick, baik itu sahamnya waktu mau listing di bursa waktu saat IPO maupun juga yang tadi udah listing di sekunder ya, di pasar sekunder, teman-teman bisa beli pastinya di aplikasi Ajaib Sekuritas. Nah, kira-kira kok Adrian punya closing statement gak sih buat teman-teman investor Ajaib yang menanti nih IPO di akhir tahun maupun juga di awal tahun nanti, yang kabarnya sih lebih dari 10 emiten ya di awal tahun 2026 nanti.
Oke, jadi buat teman-teman penonton Ajaib Podcast, siapkan uang dingin kita sebanyak mungkin. Uang panas kita dinginkan dan kita masukkan di eipo.co.id. Karena di bulan Desember akan ada IPO. Di bulan Januari lebih banyak lagi yang akan listing di bulan Januari. Oke, terima kasih. Baik, thank you Kak Adrian udah sharing sama teman investor ajaib. Nah, teman-teman tadi tetap disclaimer, sesuaikan sama paparan resiko dan time frame teman-teman untuk investasi. Sampai jumpa di Cuan Talk selanjutnya. Bye-bye, see you. Ajaib semua bisa.